Hai semuanya, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai mekanisme penglihatan dan pendengaran dari Harbor Seal atau Phoca Vitulina. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Harbor Seal termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Phocidae, genus Phoca, dan spesies Phoca Vitulina. Berikutnya yaitu karakteristik dari Phoca Vitulina. Yang pertama, Phoca Vitulina memiliki tubuh yang gemuk serta kepala yang kecil. Lubang hidungnya berukuran kecil dan terminal membentuk huruf V yang menyatu di bagian bawah, dan mata yang berukuran relatif besar serta terletak berdekatan. Selain itu, bukaan telinga luar Phoca Vitulina berukuran relatif besar dan mencolok, serta memiliki sirip yang berukuran relatif pendek. Saya akan menjelaskan habitat dari Phoca Vitulina. Spesies ini seringkali ditemukan pada daerah kutub dan distribusi terbesarnya yakni di daerah pesisir, mendiami bagian daerah yang beriklim sedang dan berbagai belahan bumi utara atau berdekatan dengan kutub utara. Phoca Vitulina ini menggunakan es glasial atau gletser dan juga es laut untuk tempat menangkring dan sebagai tempat perlindungannya. Spesies ini dapat ditemukan juga pada pantai tropis, biasanya terlihat di sungai atau danau air tawar dan sering berdiam di pantai berbatu. Phoca Vitulina ini tidak terlalu bersosialisasi di darat dan menyentuh satu sama lain. Pada air pula mereka kebanyakan terlihat sendirian atau dalam kelompok kecil saja saat mencari makanannya. Selanjutnya pada daerah Atlantik juga dapat kita temukan spesies Phoca Vitulina ini. Kelimpahan populasi di sini disebabkan karena distribusi dengan berbagai metode dari udara, kapal, darat, yaitu dari timur sampai ke barat Atlantik. Kelimpahannya sekitar 500 spesies anjing laut dihitung pada tahun 1998. Phoca Vitulina ini memiliki jangkauan geografis paling luas dari semua spesies anjing laut. Spesies ini mendiami Laut Baltik Timur, serta pantai timur dan barat Atlantik Utara dan Samudra Pasifik Utara. Phoca Vitulina ini menjalani kehidupan amfibi, beristirahat di darat, bermigrasi, mencari makan, dan bereproduksi di bawah air. Selanjutnya adalah indera pendengaran dari anjing laut, di mana anjing laut ini memiliki kemampuan mendengar di darat maupun di bawah laut. Suara pada bawah air lebih berpotensi dapat didengar oleh anjing laut pada jarak ratusan kilometer dari sumber suara tergantung keadaannya. Nah, untuk mengurangi tingkat suara bawah air yang diterima, anjing laut akan menjauhkan kepala mereka dari air. Threshold anjing laut pada udara adalah 15-32 desibel lebih tinggi daripada threshold air ketika sensitivitas dibandingkan dalam hal tingkat intensitas gelombang bidang setara. Perbedaan ini dikaitkan dengan akustik ketidaksesuaian impedansi dari sistem pendengaran yang diduga beradaptasi dengan air yang menerima suara melalui udara. Selanjutnya mekanisme pendengaran Phoca Vitulina. Dinding meatus auditorius eksternal dan struktur telinga tengah anjing laut mengandung sinus cavernosus yang luas yang dapat mengurangi volume ruang udara tertutup dengan menjadi penuh dengan darah. Nah, tindakan ini dapat membantu mempertahankan tekanan yang sama pada setiap sisi membran timpani selama menyelam. Sementara sinus darah membesar, fungsi pencocokan impedansi atau udara ke air dari sistem telinga tengah dapat terganggu dan pembukaan eksternal dan lumen meatus auditorius eksternal dapat ditutup, sehingga mengadaptasi segel untuk menerima suara melalui air. Untuk beralih ke sensitivitas yang lebih besar saat mendengarkan di udara, meatus auditori eksternal harus dibuka dan sinus darah dikeringkan untuk memungkinkan fungsi transformator pencocokan impedansi penuh dari telinga tengah. Sebuah studi mikrofonik cochlea anjing laut harpa atau Phagophilus groenlandicus menunjukkan bahwa sensitivitas bawah air beberapa kali tiba-tiba menurun ketika hidung anjing laut mencapai atau mendekati permukaan. Berikutnya merupakan indera penglihatan dari Phoca Vitulina. Phoca Vitulina dapat melihat menggunakan matanya yang berukuran besar. Phoca Vitulina memiliki lensa mata yang lebar dan hampir bulat yang disesuaikan untuk memfokuskan cahaya yang dibiaskan saat memasuki air. Selain itu, Phoca Vitulina juga memiliki retina dengan dua jenis fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Selain itu, Phoca Vitulina memiliki tapedum lucidum untuk memantulkan cahaya kembali melalui retina. Phocidae memiliki lensa yang multifokal dan spherical, serta kornea mata yang rata pada bagian tengahnya. Cahaya nantinya akan memasuki spherical lens yang akan difokuskan pada retina, sementara pada bagian tengah dari kornea yang rata dapat mengurangi miopia atau rabun ketika di udara.
Ketika di udara, mata Phoca Vitulina akan sangat rabun dan astigmatik, sehingga matanya akan beradaptasi dengan cara melakukan penyempitan pupil. Sementara ketika di bawah air, pupil Phoca Vitulina akan melebar menjadi seperti lingkaran besar, bahkan ketika dalam kondisi cahaya yang terang. Area pandang dari setiap mata yang tumpang tindih dapat memungkinkan terjadinya penglihatan binokuler dan stereopsis. Penglihatan binokuler tersebut dapat meningkatkan kepekaan terhadap cahaya sehingga dapat mendukung kebiasaan berburu Phoca Vitulina yang sangat gesit, terutama pada kondisi cahaya yang rendah. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi sebelumnya. Yang pertama adalah harbor seal atau Phoca Vitulina merupakan biota laut yang termasuk ke dalam kelas mamalia di mana habitatnya tersebar di daerah kutub, pantai tropis, dan Atlantik. Harbor seal dapat mendengar di darat maupun di bawah laut. Hal ini berkaitan dengan perbedaan threshold anjing laut pada udara dan air. Ketika menyelam, harbor seal akan mempertahankan tekanan yang sama pada setiap sisi membran Tiffany. Sinus conversus pada dinding meatus auditorius eksternal telinga tengah anjing laut dapat mengurangi volume ruang udara tertutup dengan menjadi penuh darah. Untuk dapat menerima suara melalui air, pembukaan eksternal dan lumen meatus auditorius eksternal dapat tertutup. Ketika kembali di udara, meatus posteriori eksternal dibuka dan sinus darah dikeringkan. Berikutnya adalah kesimpulan mengenai organ pendengaran dari harbor seal, di mana harbor seal atau anjing laut memiliki mata yang berukuran besar, lensa lebar untuk memfokuskan cahaya yang dibiaskan saat memasuki air, retina yang terdiri atas sel kerucut dan sel batang, serta tapedum lucidum untuk memantulkan cahaya kembali ke retina. Cahaya akan memasuki spherical lens dan difokuskan pada retina. Ketika di udara, terjadi penyempitan pupil harbor seal atau anjing laut sebagai bentuk adaptasi dari matanya yang rabun. Ketika di bawah air, pupil akan kembali melebar. Adanya penglihatan binokular dapat meningkatkan kepekaan harbor seal terhadap cahaya. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami kelompok 13 Fisiologi Biota Laut. Terima kasih.